Shalom, Salam. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat senang dan bersukacita bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry. Dan pada minggu ini, pelajaran yang akan kita sama-sama pelajari di triwulan yang baru, yaitu satu topik yang akan kita bahas bersama-sama selama 3 bulan ke depan, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan minggu ini, pelajarannya mengenai mengenal Allah. Kita akan mempelajari lebih detail lagi dari hari ke hari, tetapi sebelum itu mari kita doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Kami diberikan pelajaran untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bantu kami, buka pikiran dan hati kami dalam mempelajari pelajaran minggu ini. Dalam kami membaca Alkitab, membaca buku sekolah sahabat, agar kami bisa mengerti, memahami, dan juga menerapkannya dan menghidupkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan akan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, kalau minggu lalu kita diajak memeriksa realitas hubungan kita dengan Allah, lalu sekarang kita diajak seberapa baik pengenalan kita terhadap Allah. Ya, kita coba lihat di ayat hafalan tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi definisi hidup kekal yaitu kalau apa? Kalau kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan kita mengenal siapa? Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Allah untuk mewakili Allah menebus kita apa? Dari dosa. Inilah definisi hidup yang kekal. Kalau kita tidak kenal benar ini, berarti kita tidak akan memiliki hidup yang kekal itu. Nah, untuk memahami karakter Allah yang jelas, yang sesungguhnya, ini memang menjadi apa? Menjadi pondasi yang paling kuat ya untuk membangun hubungan kita dengan Allah. Ya, artinya misalnya bagaimana katakanlah kita ya dengan sahabat kita katakan, apa dasar saya untuk membangun hubungan kuat dengan saudara Fajar kalau saya sendiri nggak tahu ini saudara Fajar ini siapa, gitu kan. Nah, sekarang ilustrasi sederhana itu juga kita kita gunakan, ya, apa yang akan membuat saya harus membangun hubungan atau merasa perlu mencari Allah kalau saya sendiri nggak tahu Allah itu siapa. Ya, istilahnya dalam bahasa orang Betawi, siapa lu harus gue cari, kan gitu kan. Siapa lu harus gue minta-minta, itu. Kalau orang Jakarta bilang, kok gue harus memohon-mohon ke lu, kan gitu kan. Ya, kalau kita nggak mengenal, ya, kalau kita tidak mengenal jelas karakter Allah itu dan siapa Allah itu sendiri, ya memang kita nggak punya dasar untuk diminta membangun hubungan kita dengan Allah. Nah, sebenarnya Allah sudah sangat sempurna sekali menunjukkan siapa Dia. Dimulai dari apa? Dimulai dari bagaimana sempurnanya Allah mengerjakan semua. Bilang, sungguh sangat amat baik. Ya kan? Semuanya itu dikatakan sungguh sangat amat baik. Tapi lama-kelamaan apa? Manusia mulai kehilangan pengetahuan tentang apa? Tentang tabiat Allah. Karena apa? Karena dosa. Lalu mulailah berbagai macam penafsiran kita terhadap Allah. Sehingga banyak pemahaman-pemahaman yang salah terhadap Allah. Ya, kenapa? Kenapa kita sering salah paham kepada Allah? Karena paham kita memang salah. Ya kan? Lalu Allah juga kita salah tafsirkan. Ya, banyak yang menafsirkan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu jahat, ya, dan segala macam. Oleh karena itu, ya, yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mendapatkan, ya, gambaran siapa Allah, walaupun tidak mungkin, ya, mustahil lah bagi kita untuk mengetahui gambaran Allah secara sempurna di dunia ini, tapi setidaknya Alkitab membantu kita untuk menunjukkan benarnya Allah, dan
seperti apa karakternya yang penuh kasih itu, ya, mengapa dia sampai selalu berinisiatif mencari kita, dan bahkan bukan hanya itu, dia bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menebus kita dari dosa. Ya, itu pun, ya, dikatakan itu pun nggak bisa secara sempurna kita tahu Allah sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau kita pahami dari yang tertulis di Alkitab saja, itu sudah sangat sangat membantu kita, sudah sangat membuat kita apa? Membuat kita semakin mencintai, ya, karakter Allah itu sendiri. Karena apa? Karena karakter Allah itu terpantul dari apa? Dari kasih yang ditunjukkannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini. Bagaimana siapa Allah yang kita kenal itu, atau seberapa baik kita mengenal Allah. Lalu siapa sebenarnya Allah itu, kayak apa karakternya, apa kontribusinya kepada kita. Demikian sebagai pengantar bagi kita dalam 1 minggu ini. Baik, Pak Tobing. Di pelajaran pertama, yaitu pembahasan mengenai gambaran yang lebih jelas tentang Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah selalu digambarkan konsisten dari awal, tetapi ada beberapa hal yang membuat kita lupa. Hal-hal apa aja, karakter apa saja yang perlu kita ingat mengenai Allah, Pak Tobing? Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Alkitab sangat jelas sebenarnya memberi gambaran tentang siapa Allah, ya, dan selalu konsisten mengungkap, ya, mengungkap hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat, tapi Alkitab menjelaskan siapa Allah itu, ya. Dan Alkitab menunjukkan dari mana asal kita, ya. Jelas dikasih tahu bahwa Allah yang menjadikan kita, ya, dari debu tanah. Dan kemana tujuan kita sebenarnya? Tujuan kita sebenarnya sejak awal itu adalah apa? Kita ini menjadi apa? Citra dan gambar Allah. Ya, kita harusnya memantulkan kehidupan Allah di dalam dunia yang sempurna tadinya Tuhan ciptakan. Ya, lalu Alkitab juga membantu kita siapa sebenarnya yang pegang kendali di dalam kehidupan kita, bahkan di seluruh jagat raya, ya, yang sangat luas, yang pemahaman kita terhadap seluruh jagat raya ini juga masih sangat terbatas. Dan Alkitab menjelaskan juga kepada kita seperti apa dia sebenarnya. Kalau kita selidiki dari Kejadian hingga Wahyu, kesimpulan kita satu, yaitu bahwa Allah lah satu-satunya, ya, yang benar, ya, dan dia menyatakan dirinya kepada kita melalui apa? Melalui Yesus Kristus itu. Makanya Yesus dikatakan, ya, Yesus adalah penyataan Allah, ya, karena Yesus pun ketika di dunia dibilang, kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa, ya. Ada banyak sekali karakter-karakter Allah yang digambarkan. Kalau seandainya kita buka satu persatu di Alkitab, mungkin kita butuh waktu yang sangat banyak untuk menggambarkan, ya, karakter Allah atau siapa Allah itu yang sesungguhnya. Allah adalah Allah yang maha kuasa, kata Ayub. Allah yang maha tahu, kata Yesaya. Seperti itu. Allah yang sangat murah hati. Allah yang penuh kasih setia dan sabar terhadap kita, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Allah yang sangat berhikmat. Allah yang penuh dengan anugerah, yang maha pengampun. Ya, bahkan Alkitab menjelaskan apa kehendaknya bagi hidup kita. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya kehendak Allah, ya, bagi hidup kita, kalau istilahnya kita tanya, Tuhan, sebenarnya apa sih maumu dari kami? Apa sih planningmu terhadap kami? Rencana Allah sama kita itu adalah apa? Allah membuat rencana-rencana atau rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita. Dan Allah adalah Allah yang punya kuasa untuk mengalahkan maut. Dan Allah juga adalah Allah yang pemerintahannya dia sebagai raja di atas segala raja. Dan dia adalah Allah yang kekal. Banyak lagi sifat yang lain yang kalau kita selidiki satu persatu kita butuh waktu banyak untuk memaparkan di sini. Dan itu sudah sangat cukup bagi kita untuk menjadikan alasan mengasihi dia dan menjadikan kita harus membangun hubungan yang erat kepada Allah.
Dan semakin kita kenal Allah, ya, semakin kita akan apa? Semakin kita mengasihi dan semakin kita rindu untuk punya hubungan yang dekat selalu dengan Dia. Kalau kita, ya, kalau kita tidak ada kerinduan untuk membangun hubungan yang lebih dekat setiap hari, berarti kita belum mengenal sifat-sifat dan karakter Allah aslinya. Lalu, ya, datanglah si Lucifer. Luciferlah pihak pertama yang membuat kita mulai ragu karakter Allah yang sesungguhnya itu. Mulailah dia munculkan isu, wah Allah ini Allah yang otoriter. Dia tidak ajak saya menciptakan. Nah, mulai kan. Allah ini Allah yang jahat sebenarnya, ya. Allah yang tukang menjebak. Ya, ngapain dia bikin itu pohon pengetahuan yang baik dan buruk di tengah-tengah taman itu kan mau menjebak. Ya, dia bilang jangan makan. Padahal Allah, tahu nggak kalian, supaya Allah itu nggak mau supaya kamu sama dengan Allah. Coba kamu makan, kamu sama dengan Allah, kamu akan tahu. Nah, mulai lalu Lucifer ini. Ya, nah kadangkala kita pun tidak sadar dalam hidup kita ini pun kadang kita menjalankan sifat Lucifer, suka menanamkan keraguan ke orang lain. Ya kan, menanamkan keraguan orang yang sudah yakin dengan Allah, lalu kita bikinlah segala macam, akhirnya ragu orang dengan meragukan Allah. Ini kita mungkin tidak menamakan diri Lucifer, tapi sifat-sifat Lucifer sering juga ya kita kita warisi dan kita praktekkan. Nah, mulai saat itu, iblis ini, ya Lucifer ini sibuk saja dia membuat supaya pemahaman kita terhadap Allah itu apa? Melenceng, ya, agar agar kita apa? Mulai meragukan. Coba kalau kita kita lihat itu ya bagaimana polanya Lucifer itu di dalam Kejadian 3. Coba kita lihat ya Kejadian 3 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, setan masuk melalui dalam bentuk tubuh ular. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, lihat ya, Allah udah bilang, semua pohon ya dalam taman ini boleh kamu makan, tapi dipelintir aja sedikit. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan kan buahnya. Hanya dia tinggal nambahkan satu kata aja, jangan kamu makan. Ya, ini pelintirannya hanya sedikit ini. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Katanya. Oh, perempuan itu bilang, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi pohon yang di tengah-tengah ini Allah bilang, jangan kamu makan ataupun raba nanti kamu mati. Ular itu bilang, ah, kamu dibohongin kamu sama Allah. Sekali-sekali kamu nggak akan mati. Ya, malah dia bilang, ya, kamu tidak akan mati. Tapi dibilang, Allah tahu waktu kamu makan itu matamu nanti akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi tahu kamu yang baik sama yang jahat. Nah, tadinya kan manusia hanya tahu hal yang baik. Dia tambahin, kalau kamu makan ini, kamu bukan hanya tahu yang baik. Kamu tahu juga apa yang jahat. Wah, menarik juga ini pikirnya. Nah, inilah ya. Ini ada anekdot, makanya jangan pernah tanya menu kepada perempuan ya kalau mau makan karena sekali sekali wanita memilih menu langsung berdosa semua manusia. Ya ini hanya anekdot ya. Jadi ini ini pelintirannya Lucifer ini. Dari situ mulai ragu. Ya, bayangkan Hawa yang masih tinggal di dalam kesempurnaan aja, ya. Kan Taman Eden dulu itu masih sangat sempurna. Hawa ya, yang masih belum berdosa, bisa dibuat ragu. Nah, pemirsa The Safe Ministry, jangan kita merasa kuat, ya. Jangan kita pikir, oh, nggak akan. Ya, kita kan sudah advent, kan gitu ya. Kita kan sudah kenal kebenaran. Nggak akanlah kita jatuh ya. Lalu kita sok-sokan mendatangi tempat-tempat atau hal-hal yang apa yang bisa membuat kita jatuh. Hawa yang masih hidup dalam kesempurnaan tanpa dosa aja dipelintir sedikit sama setan nggak banyak-banyak loh. Dia bilang, tentulah Tuhan bilang jangan kamu makan semua. Padahal Allah bilang semua boleh kamu makan. Kecuali
pohon yang di tengah itu. Tapi dia bilang, oh semua kamu boleh, jangan kamu makan kan. Justru itu Allah bilang gitu supaya Allah nggak mau sama kamu. Nah ini memang Lucifer ini ya punya punya kerjaan yang luar biasa. Tapi jangan juga sedikit-sedikit kita lah selalu menyalahkan Lucifer. Dia kadang-kala nggak tahu apa-apa. Sering sekali juga, wah ini setan ini yang buat. Padahal itu keinginan kita juga. Ya sering sekali setan kehilangan pekerjaan karena kita sudah ambil alih kerjaannya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ini yang disampaikan kepada kita. Allah begitu luar biasa karakternya, sangat baik, maha maha semua lah hal-hal yang baik itu. Tapi datanglah Lucifer. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, ya mari kita tetap berjaga-jaga. Ya, jangan overconfident. Ya, jangan overconfident. Kalau pelajaran minggu lalu mengatakan kita jangan pernah terlepas dari pokok anggur itu. Begitu lepas sedikit, ya, Lucifer memainkan kebohongannya, dibuat kita ragu akan karakter Allah. Padahal karakter Allah dan semua rencana Allah itu rencana yang baik. Nggak ada rencana tipu-tipu. Setan yang punya rencana tipu-tipu. Tapi setan bikin seolah-olah Allah yang punya rencana tipu-tipu. Allah nggak mau aja kamu tahu yang baik dan ya bagaimana gambaran yang lebih jelas tentang Allah yang maha baik itu, yang maha segalanya, hal-hal yang sempurna, hal-hal yang baik yang menjadi rancangan Allah kepada kita. Demikian pemirsa di sini. Baik, Pak Tobing. Di topik selanjutnya yaitu mengenai sifat Allah yang menjadi dasar dari semua sifat yang lain, yaitu Allah adalah kudus. Kita akan sama-sama mempelajari di Alkitab bagaimana kekudusan Allah digambarkan. Silakan, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Salah satu sifat bagaimana kita bisa mengenal Allah karena sifat Allah itu adalah kudus. Sifat Allah itu adalah kudus. Kudus bukanlah kata yang sering digunakan orang dalam percakapan sehari-hari, mungkin karena sangat sedikit hal ini di sekitar kita yang benar-benar kudus atau suci gitu ya. Penuh dengan kesucian, tidak bercacat celah, tidak ya tanpa noda, tanpa noda. Benar-benar bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus ya. Memang sih saya sendiri secara pribadi berpikir bagaimana seorang pencipta ini ya bisa bisa mengulik, mengulik kemudian membahas mengenai Allah yang sangat begitu kudus, begitu suci. Apalah kita kan penuh dengan keterbatasan ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah itu sendiri, kemudian kita membahas, mengulik, kemudian membahas mengenai Allah itu sendiri. Sementara kita adalah ciptaan yang penuh dengan dosa, nggak mungkin. Tetapi kita diberikan referensi oleh Tuhan itu sendiri, yaitu melalui Alkitab, firman Tuhan. Dari situ kita mengenal betul-betul bahwa Allah itu adalah kudus. Nggak mungkin kita sebagai manusia ujuk-ujuk bisa tahu bahwa Allah itu adalah penuh dengan kesucian. Nah, bagi kita kita bisa mengenal dari beberapa ayat-ayat ya. Saya hanya ambil salah satu contoh yaitu dalam 1 Samuel 2 ayat 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita sendiri. Nabi Samuel juga memberikan satu kesaksian bahwa Allah yang dia kenal, Yahweh yang dia kenal, itu adalah Tuhan yang tidak lain, itu adalah Tuhan yang patut mereka sembah, Tuhan yang penuh dengan kekudusan, dan dia diibaratkan sebagai gunung batu, sebagai Allah yang sangat konsisten, yang kuat, yang kokoh ya. Jadi Nabi Samuel ini mengibaratkan bahwa Tuhan yang dia sembah itu sebagai gunung batu. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, selain Samuel ya, dan di sini ada beberapa seperti Musa, Yesaya, Yeskiel, Daniel, dan Yohanes. Ketika mereka datang ke hadirat Allah, apa sih respon yang mereka lakukan pertama kali? Mereka tersungkur ya, melepas kasut, kemudian menutupi wajahnya. Kenapa menutupi wajahnya? Karena mereka menyadari bahwa mereka itu tidak layak untuk melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri Allah Bapa yang berbicara dengan dia. Karena apa? Ada satu
keberdosaan yang mereka mereka alami ya, karena dosa itulah yang menghalangi mata mereka kepada Allah Bapa yang kudus. Tidak mungkin Allah Bapa yang kudus, yang suci itu bisa bersatu dengan kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak kudus, yang tidak suci, penuh dengan cacat, celah, yang ya tidak layak ya untuk bertatap muka dengan Allah atau Tuhan kita yang penuh dengan kekudusan ini. Nah, kemahakuasaan Allah yang memiliki segala sesuatu adalah kemahakuasaan yang kudus. Coba kita bayangkan bagaimana Allah yang Maha Kudus itu tidak kudus. Bisa saja dia menjadi satu dewa atau tiran yang sangat begitu jahat dan menakutkan. Hanya kekudusan Allah lah yang memungkinkan kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi dia. Karena dia memang benar-benar dari awal hingga saat ini sampai dengan akhirnya, dia itu begitu baik ya. Sifat daripada Allah itu begitu baik, penuh dengan kesucian, penuh dengan kekudusan. Dan itulah salah satu sifat yang perlu kita pahami dan kita mengerti bagaimana kita mengenal Allah kita, Allah Bapa kita sendiri. Nah, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, tadi yang saya sebutkan seperti Musa, Yesaya, Daniel, bahkan Yohanes Sang Kekasih ya, mereka benar-benar menutupi wajah mereka oleh karena mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Nah, bahkan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 diungkapkan juga di situ dinyatakan bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kesaksian daripada Yohanes Sang Kekasih bahwa Allah itu adalah kudus dari sejak awal, kemudian saat ini, dan yang akan datang memberikan satu dorongan bagi kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, kekal untuk selama-lamanya, dan dia layak untuk dipuji. Kita bersyukur ya kita memiliki Allah yang luar biasa sekali. Nah, pelajaran apa yang patut bisa kita ambil dari sini? Kalau kita mengenal Allah bahwa dia adalah kudus, adalah setia dari awal hingga akhir, maka kita juga patut kita mau pengen memiliki satu kedekatan dengan dia, yaitu kita juga pengen merasakan kekudusan dalam kehidupan kita, ingin meresapi sesuatu sifat yang penuh dengan kesucian, kemurnian, itu ada di dalam kehidupan kita juga. Sehingga kita pun juga layak di hadapan dia, kita menggunakan pakaian yang diberikan oleh dia. Kita tidak layak, tapi kita membutuhkan pertolongan dia. Dia mengenakan pakaian yang murni kepada kita semuanya, sehingga kita dapat boleh layak di hadapan dia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas salah satu sifat Allah lainnya, yaitu Allah adalah kasih. Ini adalah sifat yang sering sekali kita ucapkan. Dan kasih seperti apa sih yang digambarkan pada pelajaran kali ini? Pemirsa The Safe Ministry, saya lebih senang mengajak kita untuk sama-sama menyelidiki ayat per ayat. Ya, walaupun cukup panjang ini di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19. Kita coba lihat karena gambaran mengenai Allah adalah kasih itu sangat sempurna digambarkan di sini. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, kenapa kita diminta saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita ya jangan kita mengaku kita beragama, kalau kita tidak mengasihi ya berarti kita sebenarnya tidak dari Allah dan tidak mengenal Allah. Kenapa? Ya karena Allah itu kasih. Lalu ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya ini, ya kalau kita tidak kasih, tidak mengasihi, berarti kita sesungguhnya tidak mengenal Allah. Walaupun bisa saja kita berada, kami sebagai panelis, sebagai moderator, ya bisa saja, walaupun kita sedang membicarakan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi,
Sesungguhnya kita tidak kenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi inti dari semua kasih Allah itu di ayat 9 ini, pengejawantahan atau perwujudan tertinggi dari kasih Allah adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Kenapa? Karena kita harusnya mati jatah kita. Ya, jatah kita itu adalah kematian. Lalu ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kadang kita boleh dikatakan tidak tahu diri sekali kita ya kalau kita sebenarnya tidak merespon kasih Allah. Karena apa? Karena Allah duluan ya. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Jika apa? Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa ini yang disebut kami? Yohanes bersama rasul yang lain, mereka sendiri sudah saksi melihat Yesus diutus ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu apa? Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19 terakhir, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sangat sempurna sekali penggambaran Allah yang disebut adalah kasih itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19 ini. Allah kita adalah Allah yang apa? Allah yang Adonai, ya, Tuhan atas segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Apa yang kurangnya? Ini baru 2 contoh, masih banyak lagi sebutan-sebutan untuk nama Allah yang menggambarkan begitu kasihnya Dia. Ungkapan kasih Allah yang paling besar itu dinyatakan melalui apa? Ya tadi, melalui Yesus. Yesuslah sebagai jembatan, ya, sebagai jembatan yang menghubungkan kita ya dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Dan kalau mau tahu karakter Allah, ya, ketika kita memahami karakter Yesus, itulah karakter Allah yang sesungguhnya. Pemirsa The Safe Ministry, ya, kita bolak-balik mengatakan kasih, kasih, kasih. Ini kata yang paling banyak di dalam apa? Di dalam bahasa yang digunakan banyak orang Kristen. Kasih, kasih, kasih. Tapi sesungguhnya seperti apa kasih itu? Mari tadi ya, bagaimana Yohanes menggambarkan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19. Itulah sesungguhnya kasih itu. Ya, ya, bagi banyak orang kasih itu didistorsi, dipelintir, ya, sehingga menjadi tidak sempurna, ya, sehingga apa? Pemahaman kita terhadap Allah menjadi apa? Menjadi melenceng. Allah katanya kasih, kenapa menghukum? Nah, itu ya kadang-kala kan itu dikeluarkan. Kalau kasih, kenapa Allah menghukum? Karena kasih, ya, karena kasih Allah maka Allah harus apa? Harus membersihkan unsur-unsur dosa dari bumi, maka harus dihukum, ya, harus dihukum Lucifer beserta pengikut-pengikutnya. Waktu sudah sangat banyak diberikan. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, mari kita nikmati hubungan relasional ya yang sangat baik yang Tuhan tunjukkan. Dan biarlah kita apa? Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Dan bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita juga apa? Mengasihi sesama kita. Adalah bohong besar kita ngomong, kita bilang bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita sendiri tidak tahu mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Demikian pemirsa The Same Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai Allah dalam penciptaan.
Allah adalah pencipta dan salah satu ciptaan Allah yaitu kita sendiri. Dan apa yang harus kita pahami dari Allah sebagai pencipta? Silakan Pak Fajar. Baik Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, apa yang perlu dan patut kita pahami Allah dalam penciptaan ini ya. Dan ini berkaitan sekali dengan penciptaan seluruh alam semesta ya. Kalau kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di situ ada kita garis bawahi ya, Beatrice. Pada mulanya Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk Allah ini adalah Elohim. Ya, tadi udah disebutkan oleh panel saudara Elvin. Ada beberapa nama Tuhan ya, Jehovah Jireh dan lain sebagainya. Dan ini kita Elohim ya. Meskipun kata ini bisa digunakan untuk menyebut Allah-Allah palsu, namun ketika kita merujuk kepada Allah yang benar, yang sejati, itu menggambarkan sebagai Elohim ini sebagai pencipta maha kuasa ya, yang berkuasa atas seluruh ciptaan Allah yang transenden, yang melampaui pemahaman kita ya. Bahkan dia menciptakan seluruh langit, bumi, ya, seluruh alam semesta. Dan kita tahu bahwa alam semesta itu seperti tidak pernah habis tuh kan, ribuan besarnya ya. Sebagai Allah yang dalam penciptaan itu sangat luar biasa sekali ya, sangat berkuasa. Dia berkuasa. Kemudian ada satu perbedaan atau muncul nama yang lain, khususnya dalam Kejadian 2, muncul nama Allah yang berbeda, yaitu Yahweh. Tadi kita menyebut yang pertama adalah Elohim, ya, Elohim, dan sekarang muncul nama Yahweh. Kadang-kadang ada dalam bentuk gabungan dengan Elohim itu sendiri, yaitu Yahweh Elohim. Dan dia tetap menuju kepada Allah yang sama. Sebetulnya ini merujuk kepada Allah yang sama, yaitu Allah yang Maha Kuasa, sekaligus sebagai Allah, sebagai pencipta. Namun Yahweh adalah nama yang lebih pribadi, yang sering digunakan untuk menekankan bahwa Allah adalah Allah perjanjian yang ingin menjalin hubungan kasih yang begitu erat dengan umatnya. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, kita melihat bagaimana peran daripada Allah Yahweh itu sendiri ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau yang pertama, Elohim, bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta yang sangat begitu besar. Nah, sekarang dia menciptakan satu manusia, memberikan satu gambaran, satu hubungan yang sangat begitu personal atau pribadi dengan ciptaannya ini. Bahkan dia membentuk dari debu atau tanah liat, kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya bahwa Yahweh inilah Allah yang begitu dekat ya, begitu dekat. Sehingga dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia yang pertama, yaitu Adam. Nama Yahweh menyajikan satu gambaran Allah yang sangat begitu intim, dan bahkan ya Musa menggunakan nama tersebut dalam 2 pasal pertama Alkitab untuk menggambarkan 2 sifat Allah itu kepada kita. Nah, kalau kita lihat bahwa kemahatinggian Allah Bapa kita, yaitu transendensi, bahwa sebagai Allah itu sebagai Elohim, kemudian kedekatan secara pribadi atau imanensi, imanensi sebagai Yahweh. Alangkah baiknya bagi kita untuk merenungkan 2 aspek karakter Allah itu, yaitu bahwa dia berkuasa penuh atas segala sesuatu dan sekaligus dekat dengan kita. Kita menyadari bahwa Allah itu sangat berkuasa atas segala sesuatu, atas seluruh ciptaannya. Dan kita sekaligus bahwa kita menyadari bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tema Allah dalam penciptaan ini? Kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, namun meskipun dia adalah Allah yang sangat, justru dia secara pribadi, dia menginginkan satu kedekatan dengan umat manusia. Oleh karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita akan respon, kita akan ambil bahwa Allah lebih dekat dengan umat manusia, yaitu imanensi.
sebagai Yahweh yang sangat begitu kenal, begitu dekat dengan umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu tokoh yang memang menggambarkan seperti apa Allah itu, yaitu pastinya Yesus atau Immanuel, Allah beserta kita. Siapa Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab, Pak? Iya, Beatrice, terima kasih sudah menyampaikan Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Ini lebih spesifik lagi pembahasan kita, yaitu bahwa Allah yang sangat begitu maha tinggi, maha kuasa, itu menginginkan dekat dengan kita ya, dekat dengan kita. Dan ini adalah salah satu sifat karakter daripada Allah, Immanuel, bahwa dia menginginkan tetap berada bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita tahu bahwa Allah itu sangat berkuasa sekali. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, ini Yohanes sang kekasih menuliskan satu ayat yang bagus sekali. Barang siapa telah melihat Yesus ya, ia telah melihat Bapa. Jadi dinyatakan bahwa kalau kita ingin mengenal Allah Bapa kita, cukup kita melihat Yesus ya. Dan kita tahu bahwa Allah ini merancang segala sesuatu ya. Bahwa kita seakan-akan bahwa kita itu dikiring, diberikan satu penjelasan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian ada muncul dosa, Tuhan memiliki satu rencana mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kemudian kita itu kan terpisah tuh, terpisah. Tidak ada satu jembatan yang menghubungkan antara Allah Bapa maupun umat manusia. Sebagai penghubungnya adalah Yesus itu sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa kita yang sangat maha kuasa, yaitu dengan melihat Yesus sendiri. Ya, Yohanes tadi katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang ada di surga. Ini luar biasa sekali. Cukup kita mengenal Yesus Kristus yang mewakili Allah Bapa kita, kita akan mengenal karakter sifat daripada Allah itu sendiri. Seakan-akan kita itu berada di panggung sandiwara ya, dan kita tahu bahwa akhir dari semuanya itu adalah kehidupan kekal yang dinyatakan oleh Kristus. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita sebagai manusia yang berdosa, kita jatuh, jatahnya kita adalah mati ya. Seperti tadi disampaikan oleh panelis saudara Elvin, namun oleh karena kasih karunia Yesus Kristus itu sendiri, makanya kita dapat diberikan satu janji ya, keselamatan. Bila mana kita percaya, menaruh percaya kepada Dia, maka kehidupan kekal itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya kita tinggal menurut aja ya. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Yesus itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ada 4 Injil, yaitu Matius, kemudian Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu memberikan atau menggambarkan sifat Yesus itu yang mewakili sebagai Allah itu berbeda-beda sesuai dengan pengalaman kehidupan kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita dengan mengenal Allah selain kita mendapatkan referensi atau sumber terpercaya itu firman Tuhan adalah pengalaman kehidupan rohani kita berhubungan dengan Tuhan Yesus, kehidupan kita, bagaimana Dia bisa hadir dalam kehidupan kita, bagaimana Dia bisa menjadi seorang penolong dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengetahui bahwa Yesuslah yang memberikan pertolongan kita keluar dari penderitaan, kesesakan, maupun ya pencobaan, godaan yang ada di. Jadi pengalaman rohani kita itulah yang akan membentuk dan mengenal kita siapakah sifat Allah yang sesungguhnya. Matius ya, ini contohnya Matius ada 4 perspektif ya yang kaya tentang kehidupan Yesus. Yang pertama yaitu adalah Matius. Kita melihat sebagai Yesus sebagai Mesias. Jadi Matius itu menggambarkan Yesus itu sebagai Mesias yang telah lama dinantikan, yang menggenapi nubuatan-nubuatan. Kemudian yang kedua, perspektif dari Markus. Kita melihat bahwa Yesus yang aktif melayani dan mau berkorban. Selalu memikirkan orang lain dan taat kepada Bapa yang ada di surga. Sebaliknya, Lukas. Kita membaca bagaimana perasaan Yesus tentang kemanusiaannya yang sempurna dan belas kasihnya Dia ya. Dan kita meyakini bahwa Lukas memberikan gambaran tentang Yesus itu sangat begitu dalam. Dan yang terakhir adalah bagaimana
Yohanes itu melihat Yesus sebagai anak Allah yang berinkarnasi, dan kita diundang untuk percaya kepada Dia. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu melalui pengalaman kehidupan rohani kita. Sembari kita membaca firman Tuhan, kita akan diberikan satu pemahaman, pemikiran bahwa Allah Bapa kita, meskipun Dia memiliki kekuasaan yang besar, Dia tinggal bersama-sama dengan kita melalui Yesus Kristus yang kita percaya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, Allah kita Allah yang transenden, Allah yang sangat jauh dari kita sebenarnya, Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu maha pemilik semesta ini, seluruh jagat raya ini, sangat transenden, jauh sekali. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang sangat dekat dengan kita, Allah yang sangat mengerti kita, Allah yang kapanpun kita akses, kapanpun kita datang kepadanya, Dia adalah Allah yang selalu dekat dengan kita. Itulah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang penuh kasih itu. Walaupun Dia dengan kemegahannya sebagai pencipta, sebagai pemilik seluruh jagat raya yang begitu kudus, begitu sucinya, ya sangat maha kuasa, maha tinggi, maha segalanya, jauh sekali dengan kita yang penuh dengan dosa ini. Tapi Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Bukankah itu satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita? Allah mau kita selalu mewakili karakternya. Karakter yang penuh kasih itu. Karakter yang dekat, dekat yang mengasihi, mengasihi sesama kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita sebenarnya jatah kita itu, bagian kita itu sebenarnya adalah kemati kekal selama-lamanya. Tapi Allah yang imanen itu memungkinkan kita untuk kita dekat kepada Dia. Kita berada di dalam pelukannya, kita berada di dalam perlindungan lengannya, kita berada di dalam genggaman Dia, sehingga kita terhindar dari kematian kekal itu. Dan Dia memberikan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen. Apalagi yang kita ragukan dari karakter Allah ini. Biarlah kita menerima karakter Allah yang penuh kasih ini, dan kita selalu terpanggil untuk mencerminkan karakter Allah kepada sesama kita. Biarlah kiranya Tuhan nyata, kasih Tuhan itu tergambar dengan baik melalui kehidupan kita yang juga penuh kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas karakter Allah sesuai dengan Alkitab, sehingga kita bisa menjadi wakil akan karakternya di dunia ini. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Segala puji syukur, puji-pujian yang luar biasa hanya ditujukan kepada Engkau saja Tuhan. Engkau layak untuk menerima pujian dari seluruh umat manusia. Kami dapat boleh mengenal Engkau melalui Yesus Kristus, agar kami selalu dibangun, diberikan satu kasih karunia, sehingga kami dapat boleh layak dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Izinkanlah kami kiranya dapat boleh menghidupkan karakter sifat Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha suci dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau lebih banyak lagi, dan kami dapat mempersiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, agar kami akan selalu membawa karakter sifat Yesus yang penuh kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat boleh dibangunkan setiap hari untuk selalu percaya dan menyiapkan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan akan Allah kita dan karakternya yang luar biasa. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, suka dengan video kami dan bagikan kepada orang-orang sekitar. Kami tidak sabar bertemu lagi dengan pemirsa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan memberkati.